Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya akan bahas potensi Jakarta Composite Index atau IHSG rebound setelah kita mengalami kalau nggak salah total penurunan 10% ya dari 7.200. Jadi selama 2 hari kemarin kita turun 4,4%. Hari ini sempat menyentuh 3,4%, tapi ditutup di level 1,3 ya kalau nggak salah. Jadi di video ini kita akan mencoba melihat kapan JCI dan IHSG rebound-nya dan dari sisi technical analysis. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target drop-nya IHSG tapi secara teknikal. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Judulnya, saya udah kasih latar belakang hint buat teman-teman, belakangnya hijau. Judulnya, Mid Market Review, telat cut loss, terus gimana dong? Sebelumnya yuk kita mulai masuk. Saya mau share ke teman-teman, ya. Ini sebenarnya sudah tercapai semua ya. Ini berkali-kali di dalam intro video saya memberikan warning sebenarnya ke teman-teman bahwa IHSG valuasinya itu sudah mahal. Bahkan saya sempat jelaskan bahwa level 7288,89 itu udah 5 kali susah ditembus. Gitu. Dan videonya nanti saya kasih link di atas, sebenarnya dibuat pada tanggal 10 Maret. Jadi saya kasih rekomendasi untuk hati-hati dengan target di 7288. Kemudian ya pada level 7225 penutupan 22 April saya menilai bahwa per IHSG sebesar 24,66 kali adalah sudah kemahalan. Nah, jadi sebenarnya kapan sih target ini sebenarnya saya buat? Oke, saya share teman-teman. Nanti link videonya juga saya kasih. Ini ada di link video dengan judul Upper Target Swing IHSG di berapa? Nah, ini video saya buat tanggal 9 Maret. Link video nanti akan ada di atas. Dan saya berikan beberapa target. Sebenarnya pilihan saya di 7.106, tetapi sampainya di 7.288 ya, target maksimalnya, dan IHSG tidak berhasil ditutup di level tersebut. Oke, ini mungkin sharing sedikit, saya close sebentar, saya kasih tahu kepada teman-teman, saya share. Ya, ini sharingnya ke teman-teman. Videonya saya tanggal 9 Maret. Ya, nggak apa-apa, ini kita cuma review ke belakang kapan sebenarnya target itu saya sudah kasih warning buat teman-teman. Jadi sudah 2 bulan sebelumnya saya kasih target upper-nya di IHSG dari berapa, memang pilihan saya waktu itu di 7.106. Tapi ditembus sampai 7.288, bahkan sampai 7.300 ya, tapi penutupan selalu tidak pernah di atas level ini. Oke, terus kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, tadi kita sudah masuk sampai sini. Nah, untuk berikutnya adalah ya ini udah. Nah, berikutnya di video saya yang lainnya, yaitu di IHSG GCI Sell in May and Go Away. Saya juga sudah memberikan target bottom-nya IHSG. Ya, target bottom IHSG itu ada pada range ini. 6.480 sampai dengan 6.217. Tetapi waktu itu saya masih memakai target upper-nya di 7.201 ya. Karena waktu itu belum kejadian level 7.288, tapi saya mencoba membuat estimasi bottom-nya itu ada di mana, gitu. Jadi koreksi IHSG yang terbatas ini menurut analisa saya dikarenakan penyesuaian imbal hasil nanti
nanti saya yakin mungkin di bulan Juni atau Juli 7 days reverse repo akan naik. Tapi kenapa penurunannya terbatas? Karena proyeksi PDB Indonesia masih akan meningkat untuk tahun 2022. Nah, sebentar ya. Sebentar. Nih saya ya, ini dia videonya untuk teman-teman bisa lihat. Oke. Bentar ya. Nah, ini saya share ke teman-teman. Jadi, ini adalah video yang saya buat pada, oke, ini saya coba cari. Nggak apa-apa, ini hanya untuk sharing ke teman-teman. Ya, karena kan sekarang udah banyak nih yang bilang, hati-hati IHSG jatuh. Nah, ini. 2 minggu yang lalu, sorry, ya benar ini. 2 minggu yang lalu pada tanggal 22 April, ya 2 minggu sebelum IHSG jatuh, saya udah memberikan warning lagi. Bahkan ini udah muncul nih gambar beruangnya. Nih. Oh sorry, kalau yang ini judulnya adalah IHSG GCI Sell in May and Go Away, berarti lebih early lagi. Ini dia. Ini dia, 1 bulan sebelumnya. Kalau tadi yang saya share sama teman-teman adalah 2 bulan sebelumnya, kemudian saya 1 bulan sebelumnya saya infokan ke teman-teman, hati-hati IHSG sudah akan rontok dan level target saya yang moderat itu di 7.180, tapi yang paling tingginya di 7.288. Jadi saya sudah memberikan warning kepada teman-teman, karena ini sebenarnya akan sedikit berhubungan dengan judul mengapa kalau kita telat cut loss, terus lalu harus bagaimana? Oke, nah kemudian tips berikutnya adalah saya share pada video 3 tips dana portofolio tumbuh. Ya. Sebentar. Ya, 3 tips dana portofolio tumbuh saat indeks jatuh. Saya sudah memberikan estimasi, ada Unilever, ada ASA, ada Buka, ada MTDL atau INDF. Jadi kalau teman-teman yang konvensional pasti hanya akan memilih Unilever dan INDF. Tapi ini 5 saham ini yang saya prediksi akan melawan arus. Meskipun sampai saat ini ASA masih keseret, Buka dan Metrodata bergerak sideways. Jadi saya nilai valuasi sektornya adalah sektor yang sahamnya masih murah atau masih di bawah, belum di bawah naik. Ini saham melawan arus. Jadi tips untuk melawan turunnya IHSG dan tetap return positif. Hari ini kan 2 hari ini UNVR lawan arus dan INDF baru hari ini lawan arus. Kemudian untuk corporate action-nya saya memilih 4 saham ini, yaitu BBB, BBHI, Agro dan Harum. Tapi makanya saya kasih warning bahwa risikonya adalah biasanya ada kemungkinan saham-saham ini akan keseret turun dulu mengikuti IHSG koreksi di tahap-tahap awal. Baru kemungkinan ada potensi di satu titik dia akan terus mengalami kenaikannya. Ya, ini sedikit review mengenai beberapa video yang saya sudah share, di mana saya memberikan warning target di atas, dan kemudian harapannya adalah biar teman-teman bisa take profit atau bisa cut loss, misalnya belum cukup return-nya ya. Ya, ini sedikit review ke belakang, karena ini banyak nih sekarang warning dari analis lainnya. Tapi saya suka yang konsep kontrarian, maka dari itu video ini saya buat, dan ya yuk kita kembali ke materi presentasinya.
Ya, oke. Kita kembali ke materi presentasinya. Nah, lalu what next nih? Kalau tadi kan sudah saya infokan bahwa ISG akan jatuh mulai dari 2 bulan sebelumnya, lalu 1 bulan sebelumnya, kemudian apa yang harus dibeli bila ISG benar-benar jatuh, kemudian sekarang bagaimana tindakan kita. Jadi kalau kita telat cut loss, ya kalau kita telat cut loss atau take profit, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yuk kita lihat reviewnya secara real, teman-teman. Oke? Ya, tunggu sebentar, saya switching. Ini pertama kali, jadi biasanya teman-teman melihat saya dalam model presentasi mode, tapi sekarang saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai konsep real, bagaimana saya bisa menghasilkan poin-poin yang kebetulan tepat sampai dengan saat ini. Oke, kita tutup dulu ini. Nih. Oke. Ya, teman-teman. Ya, bentar ya, saya cek dulu apakah teman-teman sudah melihat. Ya, ini dia ya. Sebenarnya ini pembicaraan grup beberapa teman ya. Saya ngebuat grup teman. Jadi karena banyaknya pertanyaan, mulai dari tahun 2020 banyak pertanyaan tuh, orang-orang pada panik. Jadi saya mencoba membuat sebuah grup WhatsApp supaya saya cuma 1 kali ngomong, karena semuanya pada japri. Nah, jadi saya cuma 1 kali ngomong, dan tujuannya adalah untuk bisa nge-review rekomendasi-rekomendasi. Jadi ini pada penutupan kemarin nih, ya yesterday penjelasan dari WhatsApp-nya. Sudah ada pertanyaan, besok ISG akan gimana? Ada yang menebak ke 6650 atau akan rebound dulu ke 7015. Nah, jawaban saya adalah belum akan langsung ke 6650 karena ada kena MA 100, moving average 100 di level 6750-an. Ya, jadi saya mengestimasi bahwa level support pertama ada di 6750, kemudian akan ditembus sedikit saya bilang. Terus akan mengalami technical rebound, berpotensi mengalami technical rebound dengan maksimum 7K, 7.000. Oke, mari kita lihat dulu bagaimana ancar-ancarnya ya. Oke, saya cek apakah teman-teman. Nah, teman-teman sudah dapat ya. Oke, ini dia bagaimana saya bisa mengestimasi bottom-nya, support-supportnya ISG. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran, ini kenapa saya ada garis apa nih namanya, melintang tapi dia garisnya naik. Nah, ini adalah namanya Fibonacci fan. Jadi ini memang yang saya coba cari-cari, karena harga saham itu kan sebenarnya bergerak naik ke utara atau turun ke selatan. Nah, saya itu ingin mencari support resist tapi yang akan bergerak sesuai dengan pergerakan saham. Jadi bukan yang flat horizontal. Nah, teman-teman bisa lihat level 5750 saya itu 5750 itu ada di level ini nih. Ini adalah garis Fibonacci fan-nya. Nih. Ini Fibonacci fan garisnya ya. Seperti saya sebut nih 6750 ya. Nah, pagi-pagi sempat ada pertanyaan juga dari teman, maka saya berikan gambar seperti ini nih. Ya, semoga teman-teman bisa melihatnya ya. Ini dia. Ini adalah gambar pagi, beberapa udah kepanikan. Ingat ya tadi saya bilang, ini level 6750,
dan saya bilang akan ketembus sedikit. Ketembus sedikit, dan saya udah ngebuat support levelnya. Ini saya menggunakan Fibonacci projection nih, teman-teman. Fibonacci extension. Saya menuliskan bahwa supportnya ada di level 6662. Jadi level ini terkena, dia harus rebound dulu. Ya, nih. Sudah ketembus, tapi ada nih saya review pagi-pagi. IHSG support 1, Fibonacci-nya di 6750 di level ini. Sudah ketembus, tapi ninggalin gap-gap gede nih. Nah, saya bilang harusnya besok rebound atau setelah sentuh level 662, yakni support 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat, dan teman-teman sekarang melihat bagaimana chart-nya terjadi. Ya. Levelnya ini ditembus 6750. Ditembus tadi ekspektasi saya dan ditembus sedikit nih di level segini. Tapi ternyata terus digas sampai level 6663. Emang nggak nyentuh 662, terus IHSG membuat candle seperti ini. Nah, ini adalah candle tanda-tanda dia akan siap rebound. Gitu. Ya, kalau bagi teman-teman yang mengambil ini technical analysis, maka harus percaya nanti dia akan menutup gap. Nah, saya sendiri sebenarnya saya masih agak kurang percaya mengenai konsep nutup gap, karena saya bukan orang technical analysis, tapi ya kebetulan saya ngerti aja cara penggunaan technical analysis. Hanya saya belum nemu tuh konsep kenapa gap itu harus ditutup. Nah, itu sharing saya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, boleh nanti isi di kolom komen biar kita bisa belajar bareng. Oke, nah kalau tadi yang saya share ke teman-teman adalah grup ngomong-ngomong saya dengan beberapa teman. Nah, saya juga punya grup ini. Ini pada beberapa hari sebelumnya ya, kalau nggak salah. Bentar ya. Oh ya, oke. Saya juga, kalau teman-teman ngikutin, saya sebenarnya sudah buat video mengenai sell sell apa itu namanya BBRI ya, BBNI yang saya rekomendasi sell. Hanya saya rilis itu 1 hari sebelum kita mulai masuk lagi. Jadi di tanggal 28 April ya, saya sudah memberikan bottomnya BBNI nih di level antara ini nih. Jadi kalau di video saya kasih adalah ambil tengah-tengahnya aja di 6.500. Nah, masalahnya bentar. Nah, jadi level BBNI nanti akan ada di 6.500. Itu level bottoming-nya BBNI. Nah, saya merekomendasikan pada tanggal 28 April pagi, wah jadi sebenarnya masih bisa sempat jual nih, teman-teman yang ada di grup. Saya memberikan rekomendasi jual di tanggal 28 April pagi. Saya berikan rekomendasi jual BBCA, BMRI, dan BBRI. Sell dulu, nanti kita serok lagi di bawah. Nah, ini saya udah infokan untuk dijual pada tanggal 28 April pagi. Ini jamnya teman-teman bisa lihat ya, 9.32 AM. Jadi setengah jam setelah market buka. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman yang nyangkut sebenarnya. Ya, ini kebetulan juga ya, saya tanggal 28 April juga saya sudah memberikan rekomendasi jual. Nih, rekomnya si sell ya, Saiki, BMRI, BBRI, BBNI, sama ASI sebenarnya saya kasih rekomendasi jual pada tanggal 28 April pagi.
Ini adalah grup teman-teman SMA. Jadi ya warning udah saya berikan, tapi kalau per detail saham itu sulit ya kalau saya buat videonya, jadi saya sering ngasih rekomendasinya via WA. Kalau di video saya lebih menitik beratkan ke pemirsa adalah apa yang bisa menggerakkan indeks. Nah itu harus sharing saya. Jadi kalau saya bilang mau naik, ya kita harus tahu apa nih yang kira-kira mau gerakin indeks tapi ya. Nah, ini saya juga bilang BBNI udah terlalu overshoot harganya. Nah, kemudian mereka kemarin itu sempat ini ada yang telat jual BBRI ini kemarin, kan BBRI kalau nggak salah kemarin ARB ya pada saat indeks turun 4,4%. Ya, kemudian saya reply, soal dia nanya nih, BBRI benar-benar ARB ya? Kemarin ya, kan di tanggal 9 Mei itu 4,4%, berarti BBRI sebenarnya, sebenarnya BBRI, bukan BBRI aja, banyak saham, cuman kebetulan dia megang BBRI. BBCA juga sempat ARB, terus saya jawab, kan dia nanya cut loss dulu, nih dia nanya kalau seperti ini cut loss dulu atau nunggu correction ya, koreksi maksudnya dia rebound kali ya. Ya saya jawab 2 hari lagi akan rebound, tunggu lusa aja. Jadi maksud saya ada tanggal 9 itu dia bertanya ya, ini tanggal 9 nih yesterday, hari ini adalah tanggal 10, ya besok tanggal 11 adalah lusa. Ya dia nanya, kok bisa tahu? Ya saya jawab nanti saya akan buat tutorialnya lah, videonya. Nah ini saya share sama teman-teman jadinya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa tanggal 11 besok akan rebound gitu. Saya bukan dukun, tapi kelihatan pattern-nya ya. Saya ngelihat pattern-nya memang akan kehajar dulu nih level ini nih. Yang tadi kalau teman-teman udah ikutin, level Fibonacci fan ini akan dibawa kehajar dulu. Nah, ingat ya, saya memberikan rekomendasi lusa itu akan rebound. Yang menarik itu saya tidak melihat data US equity. Sama sekali saya tidak melihat data US equity. Saya hanya melihat mengenai konsep flow-nya. Apakah besok akan rebound apa enggak? Ya nanti akan saya coba jelaskan di sesi khusus ya. Jadi saya tuh mencoba melihat flow-nya. Bahwa ini memang harus ke bawah dulu, nembus moving average 60, yang biru nih moving average 60, ini yang warna emas ini moving average 100, dan saya memang melihat bahwa ini harus dibawa dulu ke 6750, ditembus. Nah, saya pakai alat bantu lain, namanya Fibonacci Projection. Tapi ini saya putar ke bawah. Nanti saya buat sesi khusus sama teman-teman. Nah, related-nya adalah, jadi kalau telat cut loss atau take profit itu gimana? Nah ini kan yang pasti ditanya sama teman-teman ya. Memang besok rebound, betul. Tapi apakah reboundnya hanya akan nutup gap atau bagaimana? Nah, kan kita harus punya ancer-ancernya ya. Nah, berikut adalah gambar IHSG dengan estimasinya dia akan rebound. Tunggu sebentar. Nah, ini saya agak atur nih, mungkin biar teman-teman bisa ngeliat nih. Reboundnya IHSG sampai level berapa sih? Gitu. Ini maaf ya, karena saya nggak ngebuat konsep presentasi, jadi ya kayak saya menjelaskan kayak di konsep webinar aja. Saya memakai konsep retracement, Fibonacci retracement, dan saya tarik ke sini. Nah, biasanya menurut keilmuan bahwa IHSG akan kembali ke level 7K di 7038. Ini level maksimum dia untuk melakukan untuk dia melakukan technical rebound-nya. Jadi yang telat cut loss
Atau yang, waduh ketinggalan nih, saya 28 April nggak sempat jualan. Meskipun saya udah kasih rekomendasi 28 April akan nyungsep. Ya, ini kesempatannya nih untuk take profit di saham-saham kayak BM, saham-saham banking. Nah, kita coba ya, ini kita lihat misalnya dia sampai ke level ini ya. Kita lihat. Nanti dari level ini dia akan drop nih. Level 7.000 atau 7.050, ntar ISG akan jatuh lagi. Kita lihat ya, dia akan dropnya sampai mana. Kita coba estimasiin. Bentar, dari level itu, oke. Levelnya sama, saya coba estimasiin lagi. Ini dia. Ya, asumsi aja ya saat ini bahwa IISG-nya dia akan ke level yang 7.038. Nah, ini dia. Levelnya IISG, estimasinya. Yap. Wow. Sekarang agak sedikit berubah. Kalau tadi kan saya bilang levelnya IISG itu akan turun ke level 6.500 sampai dengan 6.400. Cuman kita melihat bahwa IISG ini akan turun dari titik 7.038. Saya melihat IISG akan turun ke level 6.050. Dalam ya. Yes. Jadi ini penting. Kita harus mengetahui penggerak indeks apa saja dan ya kira-kira seperti itu. Jadi ini konsepnya konsep wave pertama. Ini kalau kita buat nanti dia akan seperti ini. Udah. Ini konsep wave 1 ya. Terus ini akan terjadi wave 2. Kemudian akan terjadi wave 3 nih. Semoga cuma segini ya. Karena masih ada 2 wave lagi. Gitu. Wow. Ya, semoga cuma sampai sini ya. Wave 3-nya. Karena masih ada wave 5. Dia akan naik 1 kali lagi. Ya, bisa sampai sini. Sedikit tapi. Sedikit di bawah 6.000. Nanti bottomnya IISG. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak usah terlalu dipikirin. Sekarang yang paling penting adalah nanti IISG ini akan mantul besok ke maksimum ke level 7K. Jadi jangan malah beli BRI, BNI, Astra di level ini. Nanti, wah rebound nih, rebound. Nah, karena saya melihat ini akan menjadi resisten nih, 7.038 atau level 7.000. Nah, sebenarnya juga ada satu teori yang biasa saya lihat adalah biasanya IISG kalau sudah di bawah gini, dia akan rentan kena koreksi nih. Akan rentan tertekan sama moving average. Karena teman-teman pernah belajar nggak konsep moving average itu akan menjadi resist level. Nah, ini saya akan share, meskipun nanti saya akan buat videonya khusus ya mengenai moving average. Jadi kita belajar nanti yang simpel-simpel aja, jadi teman-teman bisa ngikutin. Ya ini dia. Ini resistannya. Resisten 1, tapi biasanya moving average 5 itu tidak terlalu kuat. Yang akan kuat ini nih. Nih, dia akan turun nih. Moving average 20. Dia akan neken IISG ke bawah. Nah, ini moving average yang kuat. Gitu. Karena slope-nya MA20, ini MA20, moving average 20 itu udah mulai negatif slope. Jadi confirm ini akan menjadi resistannya mereka juga. Akan menjadi resistannya IISG. Oke. Kira-kira itu sharingnya dari saya. Lagi itu sharing dari saya. Kemudian ya
Itu sharing dari saya. Bila teman-teman ada pertanyaan, input atau ide, atau tinggalkan saja di kolom komen. Nanti saya akan coba balas. Semoga kita bisa dapat berdiskusi ya. Saya juga butuh input dari teman-teman. Oke, seperti biasa disclaimer informasi dari kami adalah saya saat ini tidak mempunyai posisi pada beberapa saham yang dibahas, tetapi saya tidak terafiliasi dengan perusahaan terbuka maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price dan asumsi diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu cuan. Ya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman selalu bisa tetap cuan, take profit, dan minimize banget loss-nya. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Salam cuan dan salam ide investasi.